Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memiliki Belas Kasih, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, orang Israel memiliki aturan yang ketat, terutama menyangkut hari Sabat. Sudah ditulis bahwa mereka diberikan 6 hari untuk bekerja, dan hari ke-7 mereka beristirahat dari pekerjaan apa bentuk dan jenis pekerjaan tersebut. Dan beberapa kelompok yang begitu bersemangat dalam menerapkan aturan hari Sabat adalah orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemuka agama Yahudi yang memang sangat memahami kitab Taurat. Namun, orang-orang ini tidak hanya menerapkan dan menghayati aturan hari Sabat, tetapi juga menjadi pengawas bagi orang Israel yang lain, termasuk Yesus dan para muridnya. Oleh karena itu, dalam beberapa peristiwa kita menemukan adanya persoalan dan konflik antara Yesus beserta para pengikutnya dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemuka agama Yahudi. Hal yang sama terjadi dalam Injil hari ini, di mana kepala rumah ibadat jadi marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat.
Saudara-saudari terkasih, pada umumnya menerapkan aturan secara ketat adalah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Kita dapat melihat kenyataan di negara kita dan di sekeliling kita, di mana terdapat banyak sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintahan, maupun organisasi termasuk gereja yang menerapkan aturan secara ketat. Di kalangan umat Katolik dan non-Katolik, sekolah-sekolah Katolik dikenal salah satunya karena memiliki disiplin yang tinggi. Maka banyak pejabat, pengusaha, dan para pesohor di negeri ini yang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik. Namun, kita perlu melihat bahwa aturan bukanlah segala-galanya. Aturan bukanlah Tuhan yang membuat semua menjadi baik dan sukses. Kita pun bisa belajar bahwa saat ini sekolah-sekolah Katolik sudah mulai kehilangan peminat. Di beberapa daerah dan kota terdapat banyak sekolah Katolik yang ditutup karena tidak ada atau kekurangan murid. Hanya sedikit sekolah Katolik yang masih bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah berbasis agama, termasuk sekolah internasional yang bermutu. Karena itu, kita perlu merenung bahwa pasti ada yang lebih baik selain penerapan aturan yang kuat dan ketat. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Yesus mulai berkarya, agama Yahudi ibarat sekolah atau organisasi yang sangat ketat dalam menerapkan aturan. Karena menerapkan aturan secara ketat membuat mereka kehilangan belas kasih dan kemurahan kepada orang lain. Para pemuka agama pun tidak memiliki daya tarik dan daya pikat sebab mereka hanya mengandalkan aturan semata-mata. Dan dalam situasi hidup keagamaan yang demikian gersang dan kering, Tuhan Yesus hadir dan tampil dengan penuh wibawa dan pesona yang luar biasa. Yesus datang bukan dengan membawa aturan baru yang rumit dan kaku, tetapi membawa belas kasih dan kemurahan yang membebaskan dan memerdekakan manusia. Bahkan Yesus tidak segan-segan melawan aturan karena Yesus tahu bahwa ada orang lain yang sebenarnya juga melanggar aturan, tetapi mereka berpura-pura tidak tahu. Karena itulah, dalam sekejap Tuhan Yesus menjadi idola dan harapan bagi semua orang Israel. Sebab Yesus datang membawa belas kasih. Dari belas kasih Yesus mengalir pula kuasa untuk menyembuhkan dan membebaskan manusia dari segala keterikatan dunia. Dan dunia sekarang ini membutuhkan belas kasih dari Allah. Apakah kita memiliki belas kasih melebihi aturan seperti yang telah dilakukan Tuhan Yesus dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau senantiasa menunjukkan belas kasih yang sangat besar, yang melampaui aturan agama. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami para pengikut-Mu tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga memiliki belas kasih yang dapat dirasakan oleh sesama kami.
Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.